Oke, kembali lagi di Rumwayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rumwayal. Gaya hidup. Nah, ini hal yang paling dari dulu, ya kan, menjadi permasalahan sehingga manusia bisa hancur karena gaya hidup. Jadi mau berapapun apa yang kita dapat, jika gaya hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita dapat, maka hidup kita pun akan hancur, tidak akan seimbang kehidupan kita. Makanya diperlukan pola hidup yang pintar, pola hidup yang cerdas, bagaimana kita mengelola apa yang kita dapat sehingga kita tidak merugikan diri kita sendiri dan merugikan keluarga kita. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kita ambil simpelnya aja. Kadang orang tuh terlalu berlebihan, tidak menyesuaikan apa yang dia punya. Dia melihat tren, dia melihat perkembangan dunia sehingga tidak seimbang dengan apa yang dia dapat. Contoh aja, orang ada di garis menengah ke bawah dulu lah, gue contohin. Mereka mempunyai gaji UMR misalkan, tetapi mereka mempunyai gaya hidup, habit mereka yang berlebihan, meluangkan waktu yang sia-sia, dan kadang apa yang dia beli dan apa yang dia gunakan melebihi dengan apa yang dia dapat. Sehingga akhirnya apa? Dan itu mayoritas dan banyaknya orang akhirnya menggunakan fasilitas-fasilitas pinjaman untuk membeli apa yang dia inginkan, sehingga gaya hidup dia bisa sama dengan gaya hidup orang-orang yang ada di atas dia. Yang dikejar tuh jangan gaya hidup dulu, tapi yang dikejar adalah potensi hidup dulu. Potensi kita itu seperti apa? Jika kita ingin ada di atas yang teman kita atau orang lain dapatkan, sehingga gaya hidup mereka ada di atas kita, kita jangan mengikuti gaya hidup mereka. Kita tetap ada di bawah mereka, tetapi potensi yang ada di atas ini kita tiru, kita kembangkan diri kita sehingga kita bisa bersaing dengan mereka, dan kita bisa ada sederajat dengan mereka, bahkan kita bisa melebihi mereka. Itu yang harus kita kejar dulu, karena gaya hidup itu nanti akan mengikuti sendiri. Makanya aku pernah bahas juga bahwa berapapun yang kita dapat, kebutuhan kita tuh nanti akan ngikutin, akan bertambah, karena gaya hidup kita nanti akan berbeda. Misalkan aja gaji 5 juta gitu, itu gaya hidup kita pasti di angka 5 juta, jangan dilebihkan. Nah, nanti berikutnya kita menjadi 10 juta, itu gaya hidup kita dan kebutuhan kita pun akan bertambah sesuai dengan apa yang kita dapat. Itu secara otomatis. Bahkan orang yang mencoba untuk irit pun, untuk mengerem pun, setidaknya akan sedikit lagi akan bertambah lah menurut gua. Setidaknya ada sedikit pertambahan kebutuhan di situ, karena ada keinginan dan ada pola gaya hidup yang berubah di situ. Itu udah otomatis dikarenakan orang itu hidup sesuai levelnya. Jika dia ada di level menengah, dia pasti akan berinteraksi dan menghabiskan waktu dia kebanyakan dengan orang yang di level menengah. Tetapi jika nanti dia ada di level atas, maka dia secara otomatis dia lebih banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang dari level atas, dan kebutuhan mereka dan gaya hidup mereka nanti akan menyesuaikan sendiri, karena ada komunitas di situ, ada komunitas yang akan menyesuaikan sendiri, dan itu nggak bisa direm dikarenakan itu adalah habit komunitas, dan kita harus menyesuaikan di mana kita berada, dan kita harus menyesuaikan penampilan kita, di mana kita berkomunikasi dan di mana kita berinteraksi dengan orang-orang kelas mana gitu kan. Itu akan menyesuaikan sendiri nantinya. Ya contoh aja dengan cara kita makan gitu kan. Jika kita di level bawah, otomatis kita akan makan di resto atau tempat-tempat makan yang di bawah pasti adanya. Tapi jika nanti kita ada di kelas menengah, di kelas atas, otomatis kita pun akan
ada di tempat makan bersama komunitas kita, pasti ada di restoran-restoran mahal. Itu udah pasti otomatis di situ. Karena kita pun nggak akan menjamu mereka di tempat makan yang ada di bawah gitu kan. Itu udah otomatis. Tetapi jika ada beberapa orang yang salah dalam menerapkannya, nah disitulah maka timbul kesulitan finansial, dikarenakan apa yang dia dapat dengan apa yang dia keluarkan melebihi apa yang dia dapat, karena dia mempunyai gaya hidup yang di atas dari apa yang dia dapat, dan dia mempunyai keinginan di atas apa yang dia dapat. Contoh aja, katakanlah bahwa dengan pendapatan dia sebulan, dia seharusnya mempunyai motor dengan harga 15 juta misalkan, atau katakanlah dia bisa mampu membeli motor bekas di angka 5 juta gitu kan. Tapi karena gaya hidup, keinginan, dan ingin menunjukkan kepada teman-temannya, kepada komunitasnya privilege dia, nah akhirnya orang tersebut memberanikan diri atau memaksakan diri membeli secara hutang, membeli secara kredit motor yang di angka 20 juta, mungkin 25 juta atau 30 juta ya, yang mengakibatkan dia punya kesulitan dalam hal finansialnya karena ada beban hutang di situ. Jadi sebetulnya menurut gua, hidup itu yang mempersulit adalah diri kita sendiri, karena kita tidak menggunakan sesuai dengan apa yang kita dapat. Jadi kita mempunyai gaya hidup dan kebutuhan yang melebihi apa yang kita dapat, sehingga kita dengan berbagai macam cara kita mendapatkan barang-barang yang kita inginkan dengan cara yang mempersulit diri kita sendiri, yaitu dengan cara kredit dan dengan cara utang. Karena gue yakin jika kita tidak mengikuti hawa nafsu kita benar-benar memanage apa yang kita dapat saat ini dan mengeluarkannya sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, kebutuhan pokok kita saat ini, kita pun pasti akan hidup dengan tenang dan hidup dengan bahagia, karena kita tidak mempunyai beban apapun di dalam kehidupan. Nah, jika kita ingin meningkatkan atau ingin meraih apa yang kita inginkan, kita harus bentuk atau kita harus merubah, mengembangkan diri kita sehingga kualitas hidup kita dapat melebihi kualitas hidup kita saat ini. Jadi keterampilan kita, keahlian kita harus tambah di situ. Kita harus tambah di situ sehingga kita dapat bersaing, atau kita dapat menciptakan, atau kita dapat menjual diri kita sendiri karena kita punya keahlian yang orang lain tidak punya, sehingga apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, gaya hidup yang kita inginkan, kita bisa raih semuanya. Tapi kalau kita mempunyai gaya hidup tinggi, tetapi pendapatan kita tidak sesuai, maka yang terjadi adalah kita menghalalkan segala cara, atau kita akan meraih apapun dengan berbagai cara, yang cara tersebut adalah hal yang negatif. Ya, kita kan, jika kita dengan cara kredit, dengan cara hutang, itu kan hal yang negatif menurut gua. Karena jika kita beli cash kan kita nggak punya masalah nantinya kan, kita pun nggak terbebani dengan pembayaran setiap bulannya, dengan bunga-bunga setiap bulannya, kita terbebani dengan hal itu. Karena pembelian dengan cara kredit itu ada bunga di situ. Dalam arti kita beli 1 juta, kita pun akan mengembalikannya lebih dari 1 juta. Nah, itu akan terbebani. Dan karena kebiasaan mempergunakan dengan cara hutang, biasanya belum lunas pun kita itu pasti akan berhutang lagi.
Dan nanti lagi kita akan beli lagi sesuatu dengan cara berhutang lagi, akhirnya akan menumpuk hutang tersebut. Nah, hindarilah, menurut gua, hindarilah cara seperti itu. Gaya hidup seperti itu hindari. Itu bukan kualitas hidup yang bagus menurut gua. Seberapa besar pun kehidupan lo, seberapa besar pun pendapatan lo, tapi jika lo gunakan keinginan-keinginan lo dengan cara berhutang, pasti tidak akan nyaman hidup lo. Karena kan kebanyakan yang di sekitar gua kayak gitu. Maupun gajinya besar pun, tetap dia akan mempunyai keinginan lagi lebih tinggi lagi, sehingga dia membeli apapun dengan cara kredit. Sebetulnya jika dia sudah mempunyai pendapatan yang lebih besar sebelumnya, nah dia nggak perlu untuk kredit lagi menurut gua. Dia tinggal menunggu waktu saja, dia bisa membelikan dengan cara cash. Tapi karena tidak sabar, biasanya orang tidak sabar ingin mendapatkan barang yang dia inginkan saat ini juga, sehingga karena dengan cepat seperti itu menggunakan kredit, dan mereka akhirnya terjebak dengan pinjaman. Nah, akhirnya berapapun yang mereka dapat, tetap mereka tidak dapat menikmati karena semakin banyaknya pinjaman-pinjaman yang harus dilunasi oleh dia. Ya, semoga aja ini bermanfaat. Semoga saja kita terhindar dari hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengayal.